Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 suramnya bayang-bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 6. Orang gemuk itu mengerutkan keningnya. Tetapi ketika dipandanginya wajah Warsi yang cantik dan senyumnya yang cerah, maka ia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti kanak-kanak orang itu dibimbing oleh Warsi ke tangga pendapa dan kemudian mengajaknya untuk duduk bersama. Sementara itu, para pengiring yang masih saja memukul gamelan menjadi bingung. Tidak ada lagi yang menari di halaman, yang ada justru orang-orang yang sedang berkelahi. Sekali-kali terdengar orang-orang yang mengaduh kesakitan, umpatan kasar dan perempuan yang menjerit-jerit. Namun Warsi sama sekali tidak memberikan isyarat agar gamelan itu berhenti. Bahkan ketika tukang gendang itu berusaha untuk mendapatkan isyarat dari Warsi, Warsi sama sekali tidak menghiraukannya. Pergilah kepada anak binal itu, geram tukang gendang kepada salah seorang pengiring. Tanyakan kepadanya, apakah gamelan ini sudah boleh berhenti. Orang itu pun segera berdiri dan mendekati Warsi yang sedang duduk di tangga pendapa dengan orang gemuk pemilik rumah itu. Sejenak ia ragu-ragu. Namun ia pun kemudian bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang gamelan itu?" Warsi memandang orang itu sejenak, sementara jantung orang itu pun sudah berdebar. Tetapi tiba-tiba saja Warsi tersenyum sambil berkata, "Hentikan. Biarlah orang-orang itu memuaskan hatinya. Setelah wajah mereka menjadi merah biru, maka mereka tentu akan berhenti dengan sendirinya." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun dengan tergesa-gesa kembali dan memberitahukan hal itu kepada tukang gendang. Karena itulah, maka sejenak kemudian suara gamelan itu pun telah berhenti. Sementara itu hiruk-pikuk perkelahian di halaman itu pun sudah menjadi susut pula. Mereka yang sudah menjadi babak belur terhuyung-huyung meninggalkan halaman itu. Sementara yang lain pun mulai bertanya kepada diri sendiri. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Sementara itu, mereka melihat ledek itu duduk di tangga pendapa dengan pemilik rumah yang gemuk itu. Orang yang memang ditakuti oleh seisi padukuhan. "Kita telah dipermainkan oleh perempuan binal itu," tiba-tiba seseorang mengeluh. "Ya. Dan kita bagaikan telah terbius untuk saling berkelahi," jawab yang lain. Beberapa orang yang mulai menyadari keadaan pun berusaha untuk melerai kawan-kawannya yang masih berkelahi. Bahkan beberapa orang di antara mereka pun menjadi marah kepada Warsi yang masih saja duduk sambil tersenyum-senyum. "Kita harus memberinya peringatan, bahwa tingkah lakunya telah membuat kita marah," berkata salah seorang di antara laki-laki yang hidungnya berdarah. "Apa yang akan kita lakukan?" bertanya kawannya. "Kita seret ledek itu ke tengah-tengah halaman. Kita buat perempuan itu malu sebagaimana kita telah dibuat olehnya." "Apakah kita akan memukulinya?" bertanya yang lain. "Tidak. Kita seret perempuan itu dan kita bedaki wajahnya yang cantik itu dengan lumpur," jawab yang hidungnya berdarah. "Siapa yang akan melakukannya?" bertanya orang yang matanya menjadi biru. Ternyata pertanyaan itu telah membingungkan. Tidak ada orang yang dapat menjawabnya. Bahkan orang yang matanya menjadi biru itu berkata, "Perempuan itu tentu akan mendapat perlindungan dari kerbau dungu yang tergila-gila kepadanya itu. Sementara itu, kita telah melihatnya, bahwa tukang gendang kledek itu memiliki kemampuan melampaui kerbau itu." Orang-orang yang mendengar kata-kata orang yang matanya biru dan mulai membengkak itu terdiam. Mereka sependapat dengan orang itu, bahwa tidak ada seorang pun yang akan dapat menghukum perempuan yang telah menimbulkan kegaduhan di padukuhan itu. Dalam pada itu, Warsi mulai memperlihatkan orang-orang yang satu demi satu meninggalkan halaman itu. Mereka berjalan tertatih-tatih sambil menyeringai menahan sakit. Bahkan ada di antara mereka yang terpaksa dipapah oleh kawannya, karena kakinya rasa-rasanya telah patah dalam perkelahian yang ribut di halaman itu. Sejenak Warsi termangu-mangu. Namun kemudian tiba-tiba saja ia bangkit. Pemilik rumah itu terkejut. Dicobanya untuk menahan tangan Warsi. Tetapi tangan orang gemuk itu telah dikibaskannya, sehingga pegangannya pun telah terlepas. Tidak seorang pun yang tahu apa sebabnya, ketika tiba-tiba saja Warsi telah berlari ke bilik yang sudah disediakan baginya. Pemilik rumah itu kemudian bangkit sambil memandanginya dengan wajah yang tegang. Sekali-kali ia memandang tukang gendang yang kemudian telah bangkit pula. Jantung orang gemuk itu menjadi semakin cepat berdetak ketika ia melihat tukang gendang yang dikiranya adalah suami kledek itu melangkah satu-satu. Dengan sorot mata yang tajam tukang gendang itu mendekatinya. "Aku tidak berbuat apa-apa.
Aku hanya duduk saja. Istrimulah yang membimbingku dan membawaku duduk di sini, berkata orang itu gagap sebelum tukang gendang itu bertanya sepatah kata pun. Tukang gendang itu berdiri tegak dengan kaki renggang. Sementara orang yang gemuk itu menjadi semakin ketakutan. Kemudian dengan nada berat tukang gendang itu bertanya. Kau tentu menyentuhnya. Justru di saat ia tidak menghendaki. Tidak. Sungguh mati aku tidak menyentuhnya. Malahan istrimu yang menyentuhku, jawab laki-laki gemuk yang ketakutan itu. Tukang gendang itu tidak bertanya lagi. Tiba-tiba saja ia pun meninggalkan pemilik rumah itu dan menyusul Warsi ke dalam biliknya. Tukang gendang itu tertegun ketika ia melangkah memasuki pintu. Dilihatnya Warsi tidur menelungkup masih lengkap dengan pakaian penarinya, menangis terseduh-seduh. Warsi, desis tukang gendang yang kemudian duduk di sebelahnya. Apa yang sebenarnya terjadi atas dirimu? Warsi tidak segera menjawab. Namun ia pun kemudian bangkit dan duduk di sisi tukang gendang itu. Dengan sampurnya ia mengusap air matanya yang masih saja mengalir, menghanyutkan bedaknya yang masih tersisa. Tingkah lakumu memang sulit dimengerti Warsi. Aku tahu akan hal itu. Tetapi kali ini kau benar-benar membuat aku kehilangan akal. Aku bukan saja tidak mengerti, tetapi kau telah membingungkan aku dan kawan-kawan kita yang pergi bersama kita, desis tukang gendang itu. Aku memang sudah menjadi gila, jawab Warsi di sela-sela isaknya yang belum mereda. Kegagalanku untuk membunuh anak sembojan itu benar-benar membuat hatiku bagaikan diguncang oleh ketidakpastian. Aku adalah orang tua Warsi, berkata pengendang itu. Aku sudah dapat melihat meskipun samar-samar, apa yang telah terjadi di dalam dirimu. Warsi tidak menyahut. Dibiarkannya pengendangnya itu berkata selanjutnya. Kau tidak dapat membunuh laki-laki itu karena kau adalah seorang perempuan yang pada satu saat telah terlibat dalam garis getaran batin terhadap laki-laki. Warsi menutup wajahnya dengan sampurnya. Tangisnya justru menjadi semakin mengeras. Dengan sendat ia berkata, aku berusaha melupakannya dengan membuat satu permainan. Siang tadi aku merasa kurang puas. Aku ingin melihat laki-laki padukuhan ini saling berkelahi. Tetapi setelah hal itu terjadi, ternyata tidak memuaskan aku. Juga usahaku untuk menemukan seorang laki-laki yang dapat sekadar mengisi kekosongan hatiku pun sama sekali tidak berhasil. Suara Warsi hilang ditelan isaknya. Sementara itu, pengendangnya pun berkata, sudahlah. Kita akan segera kembali. Kita akan melaporkan semua yang telah terjadi. Apakah ayah tidak akan marah kepadaku? Bertanya Warsi sambil menangis. Kau katakan saja apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatimu. Bagaimanapun juga kau adalah seorang perempuan yang mempunyai penilaian yang sangat pribadi terhadap seorang laki-laki. Ternyata Wiradana, laki-laki sembojan itu telah memikat hatimu sehingga kau tidak sampai hati untuk membunuhnya, berkata tukang gendangnya. Aku dihadapkan pada satu kesulitan untuk memilih. Jika aku tetap pada sikapku sekarang dengan tidak membunuhnya, apakah aku akan dapat mempertanggungjawabkan hal ini kepada ayah? Padahal kau pun tahu, ayah terlalu kecewa dan marah atas kematian Paman Kalamerta, jawab Warsi. Tukang gendang itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, kau masih belum mencobanya. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh ayahmu. Tetapi bagaimanapun juga, kau adalah anaknya. Menurut perhitunganku bagaimanapun juga ia mengasihi pamanmu, tetapi ia tentu lebih mengasihi anaknya sendiri. Soalnya bukan sekadar adik dan anak, jawab Warsi. Soalnya adalah harga diri dan kehormatan. Pengendangnya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, kau telah dihantui oleh perasaanmu sendiri. Aku juga orang tua yang di rumah mempunyai anak meskipun berbeda dengan kedudukanmu. Aku juga seorang yang barangkali dapat disebut buas seperti serigala. Tetapi pada saat-saat hatiku bening aku bermimpi agar anak-anakku mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Warsi berusaha untuk berhenti menangis, meskipun dengan demikian ia bagaikan dicekik oleh isaknya sendiri. Namun akhirnya ia pun menjadi tenang. Tidurlah, berkata pengendangnya. Besok kita akan meninggalkan tempat ini, langsung kembali. Tanpa singgah di sepanjang jalan. Kau tidak akan menari lagi agar jiwamu yang luka itu tidak bergejolak sehingga dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru. Sikap Warsi ternyata agak berbeda. Biasanya ia tidak mau tunduk kepada siapapun juga. Ia lebih senang menuruti keinginannya sendiri.
Namun saat itu, ternyata bahwa ia dapat mengerti petunjuk pengendangnya yang di padukuhan itu diaku sebagai suaminya, tetapi di tanah perdikan Sembojan disebutnya sebagai ayahnya. Dalam pada itu, Warsi pun kemudian membaringkan dirinya masih lengkap dengan pakaiannya. Sejenak ia merenung, sementara itu, pengendangnya pun telah bangkit berdiri dan berkata, "Aku pun akan bersiap-siap." Ketika pengendangnya kemudian keluar dari biliknya, langkahnya tiba-tiba tertegun. Dilihatnya pemilik rumah yang gemuk itu berdiri termangu-mangu. "Apa yang telah terjadi?" bertanya orang gemuk itu. "Ada sesuatu yang mengganggunya," jawab pengendangnya. "Maksudmu ada orang yang mengganggu dengan halus?" "Maksudku dengan guna-guna atau tenung," desak pemilik rumah itu. "Ya. Tetapi segalanya telah teratasi," jawab tukang gendang itu sambil memegang hulu kerisnya. "Keris ini tidak dapat dikalahkan dengan cara apapun juga. Aku telah mengusirnya dan agaknya tidak dengan sengaja aku telah melukai seseorang." "Mudah-mudahan orang itu tidak mati," jawab tukang gendang itu. "Maksudmu orang padukuhan ini?" "Aku akan menyelesaikannya," geram orang gemuk itu. "Aku tidak tahu. Tetapi mungkin orang padukuhan lain yang kami datangi di malam-malam sebelumnya," jawab tukang gendang itu. Orang bertubuh gemuk itu menjadi semakin ketakutan terhadap tukang gendang yang mengaku suami dari teledek yang cantik itu. Kecuali ia memang pernah dikalahkan, ternyata orang itu memiliki kemampuan untuk melawan tenung dengan sebuah pusaka yang menurut tukang gendang itu tidak dapat dikalahkan dengan cara apapun juga. Dalam pada itu, maka tukang gendang itu pun kemudian telah pergi kepada teman-temannya. Di sisa malam itu juga mereka harus berkemas. Besok pagi-pagi benar mereka akan meninggalkan padukuhan ini. Menjelang fajar, Warsi telah bangkit dari pembaringannya. Ia memang tidak tidur barang sekejap pun. Setelah melepas pakaian tarinya maka Warsi pun segera pergi ke Pakiwan. Namun sesuatu telah terjadi, sama sekali di luar dugaan Warsi sendiri. Ketika ia berada di dalam Pakiwan, tiba-tiba saja seorang laki-laki yang mengenakan sebuah topeng telah meloncat masuk dengan pisau terhunus. Laki-laki itu mengancam. "Jangan berteriak teledek yang binal. Kau telah mengacaukan kehidupan padukuhan ini. Kau telah membuat kami saling berkelahi. Karena itu, maka kau harus mendapat hukuman." "Apa yang telah aku lakukan?" bertanya Warsi. "Bukankah mereka saling berkelahi atas kehendak sendiri? Jika kau tidak sengaja memancing kekeruhan, maka perkelahian itu tidak akan terjadi. Orang-orang padukuhan ini biasanya hidup rukun. Tetapi kehadiranmu telah merusakkan persaudaraan itu." "Jadi apa maksudmu sekarang?" bertanya Warsi. "Ikut aku, sejak keributan itu berakhir aku menunggu kesempatan seperti ini," jawab laki-laki itu. "Kemana?" bertanya Warsi. "Kau harus menebus kebinalanmu," jawab laki-laki itu sambil mengacungkan pisaunya ke dada Warsi. Lalu katanya, "Kau harus menebus bengkak-bengkak di pundakku dengan kecantikanmu." "Kau sudah gila," desis Warsi. "Ya, aku memang sudah gila. Tetapi kaulah yang menyebabkan aku gila." "Bahkan laki-laki sepadukuhan ini menjadi gila," jawab laki-laki itu. Warsi merenungi wajah laki-laki itu. Fajar masih belum menyingsing, sehingga dini masih disapu oleh keremangan sisa malam. "Cepat ikut aku sebelum fajar," bentak orang itu. Warsi berusaha untuk menahan diri. Katanya, "Tinggalkan aku sendiri. Aku akan mandi." "Jangan membantah. Pisauku dapat membelah dadamu dan kecantikanmu akan tinggal menjadi dongeng saja," geram laki-laki itu. "Jika suamiku mengetahui hal ini, kau akan dibunuhnya. Bukankah kau tahu bahwa pemilik rumah ini yang kalian takuti itu pun dapat dikalahkannya?" berkata Warsi. "Karena itu, aku berbuat sebagaimana aku lakukan sekarang, agar suamimu tidak mengetahui," jawab laki-laki itu. Lalu, "Cepat. Ikuti aku ke rumah yang akan aku tunjukkan kepadamu. Rumah pamanku yang kosong." "Jangan bodoh," desis Warsi. "Jika aku hilang, maka suamiku dan pemilik rumah ini akan mencari aku di seluruh padukuhan. Akhirnya kita akan diketemukan juga." "Aku bukan sedungu kerbau anak manis," jawab laki-laki itu. "Kau memang akan diketemukan di rumah yang kosong itu. Tetapi tanpa aku." Kau sendiri terkapar sambil merintih. "Dengan demikian kau sudah menebus kebinalanmu." "Aku akan mengatakan siapa yang membawa aku," jawab Warsi. "Kau tidak akan mengenal aku," jawab laki-laki itu. Warsi memandang wajah laki-laki itu.
wajah yang tertutup oleh topeng yang buruk. Tetapi menurut bayangan Warsi, wajah laki-laki itu sendiri tidak lebih dari topeng yang dikenakannya. Dalam pada itu, Warsi mulai menjadi jemu melayani laki-laki gila itu. Tetapi terasa ada juga sedikit kebanggaan di hati perempuan itu. Ia menjadi semakin yakin bahwa ia memang cantik, sehingga beberapa orang laki-laki benar-benar telah kehilangan akal. Bahkan ada juga laki-laki yang berusaha untuk mengambilnya. Laki-laki ini terlalu berani, berkata Warsi di dalam hatinya. Namun tiba-tiba saja ia menjadi sangat benci kepada laki-laki itu. Justru karena Warsi membayangkan wajah laki-laki itu sebagai wajah topeng yang dikenakannya. Cepat, laki-laki itu membentak. Ketika Warsi masih saja berdiam diri, maka tiba-tiba saja laki-laki itu menggapai lengan Warsi dan berusaha menariknya. Selangkah Warsi membiarkan dirinya terseret oleh tangan laki-laki itu. Namun kemudian langkahnya terhenti di muka pintu pakiwan. Aku dapat berteriak, desis Warsi. Jika kau berteriak, kau akan mati, ancam laki-laki bertopeng itu. Jangan membuat aku menjadi muak. Lepaskan, berkata Warsi kemudian. Cepat. Jangan banyak bicara, bentak orang itu. Ketika Warsi menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya cahaya merah sudah membayang di langit. Tiba-tiba saja ia menghentakkan kaki dan berusaha untuk berlari. Laki-laki itu terkejut. Dalam waktu yang sekejap itu ia benar-benar kehilangan akal, sehingga ia tidak mempunyai pilihan lain daripada mempergunakan pisaunya. Nalarnya yang tiba-tiba saja menjadi buntu telah mendorongnya untuk mengejarnya sambil mengayunkan pisaunya, justru oleh perasaan takut yang menghentak. Sebenarnya Warsi tidak perlu melarikan diri. Jika ia melakukannya, maka ia sekadar ingin tahu, apakah laki-laki itu benar-benar akan membunuhnya. Ternyata bahwa Warsi pun kemudian melihat laki-laki itu benar-benar mengayunkan pisaunya ke arah punggungnya. Namun yang terjadi kemudian sama sekali tidak sebagaimana dibayangkan oleh laki-laki itu. Ketika pisau itu terayun ke punggung Warsi, maka terasa tangan laki-laki itu telah diterkam oleh kekuatan yang tidak dapat diukurnya, sehingga tangannya seakan-akan menjadi remuk karenanya. Sejenak kemudian maka tangan itu sudah terpilin menyamping, sementara terdengar suara lembut di telinganya. Inikah yang kau kehendaki anak manis? Orang itu sempat berpaling. Dilihatnya Warsi berdiri di sampingnya sambil memegang tangannya yang terpilin itu. Baiklah, berkata Warsi. Bawalah aku ke rumah pamanmu. Apa saja yang kau kehendaki aku tidak akan menolak. Kata-kata itu sangat membingungkan laki-laki yang kesakitan itu. Karena itu, maka sejenak kemudian ia berdesis. Lepaskan. Tanganku sakit. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tanganmu inilah yang akan kau pergunakan untuk benar-benar membunuhku. Kau tidak hanya mengancam dan bermain-main. Tetapi kau benar-benar akan membunuh, geram Warsi tiba-tiba. Wajah yang cantik dan kata-kata yang lembut itu tiba-tiba saja telah berubah. Wajah itu bagaikan menjadi wajah hantu betina yang menyeramkan dan suaranya pun telah berubah pula bagaikan ringkik hantu yang sedang marah. Laki-laki itulah yang kemudian akan menjerit. Tetapi tiba-tiba saja suaranya patah sebelum terloncat dari sela-sela bibirnya. Tangannya yang terpilin itu terasa benar-benar patah. Namun pisau yang digenggamnya itu ternyata telah terhunjam di lambungnya sendiri. Laki-laki itu tidak sempat berteriak. Tubuhnya kemudian terhuyung-huyung. Warsi masih sempat menahannya dan meletakkannya perlahan-lahan. Sejenak Warsi memandang tubuh yang terbujur itu. Baru kemudian ia melangkah pergi dan kembali ke pakiwan. Dan sesaat kemudian yang terdengar adalah debur air yang segar di pagi hari menjelang matahari terbit. Tanpa kesan apapun Warsi pun telah kembali ke dalam biliknya. Pagi itu iring-iringan pengamen itu akan meninggalkan padukuhan yang telah sempat menjadi ribut. Beberapa orang laki-laki telah menjadi korban kegilaan mereka dan saling menghantam di antara mereka, sehingga beberapa orang telah menjadi luka-luka. Dalam pada itu, ternyata pemilik rumah itu pun masih sempat menyuruh para pelayannya bahkan istrinya untuk menyediakan minuman panas bagi rombongan teledek itu. Seperti yang dijanjikan maka ia telah menyediakan uang taruhan dan bahkan lebih dari itu. Demikian matahari naik di langit, maka pengendang dari rombongan pengamen itu pun telah minta diri. Mereka akan melanjutkan pengembaraan mereka sebagaimana selalu mereka lakukan. Sebenarnya kalian tidak usah mengembara, berkata orang gemuk itu.
Jika kalian mau tinggal di sini, maka segala kebutuhan kalian akan aku cukupi. Wajah pengendang itu menjadi tegang. Dengan nada yang tiba-tiba menjadi garang itu bertanya. Dan istriku harus menjadi selirmu? Oh, tidak. Tidak. Bukan maksudku begitu. Aku sudah puas dengan menari saja bersamanya, jawab orang gemuk itu. Sekarang kau berkata begitu. Tetapi jika aku benar-benar tinggal di sini, maka kau tentu akan mulai bertingkah. Dan kami yang merasa berhutang budi kepadamu, tidak akan dapat menentang lagi niat iblismu, geram pengendang itu. Tidak. Tentu tidak, jawab orang gemuk itu dengan wajah yang pucat. Namun tiba-tiba saja penari yang cantik itu telah menggamit pengendangnya. Sambil tersenyum ia berkata kepada pemilik rumah itu. Kami mohon maaf atas segala kekasaran dan kesalahan kami. Sekarang biarlah kami mohon diri. Tetapi kami, terutama aku sendiri tidak akan melupakan rumah ini dengan segala kemurahan hatimu. Ah, orang gemuk itu hanya berdesah saja. Tetapi ia justru tidak dapat menjawab. Sejenak kemudian, maka sekelompok pengamen itu telah bersiap untuk pergi. Para pengiring sudah mempersiapkan gamelan yang akan mereka usung di atas pundak. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja rumah itu menjadi gempar. Seseorang telah berteriak-teriak seperti kerasukan setan. Ada apa? Bertanya beberapa orang yang mendengar keributan itu. Beberapa orang pun kemudian berlari-larian. Mereka dengan cemas mengguncang tubuh seorang perempuan yang berteriak-teriak tidak menentu. Ada apa? Ada apa? Bertanya seorang laki-laki tua. Sementara itu pemilik rumah yang gemuk itu pun telah mendekat pula. Dengan lantang ia berkata, jangan diguncang-guncang begitu. Ia justru akan semakin bingung. Beberapa orang pun kemudian menyibak. Orang yang bertubuh gemuk itulah yang kemudian bertanya. Ada apa? Kau melihat apa? Perempuan itu tidak menjawab. Ia masih saja berteriak-teriak. Namun kemudian ia pun menunjuk ke satu arah, di sebelah pakiwan. Orang bertubuh gemuk itu pun segera meloncat. Namun langkahnya pun tertegun. Dilihatnya sesosok tubuh yang terbaring di dekat pakiwan itu. Dari lambungnya mengalir darah yang membasahi tanah yang lembab. Siapa orang ini? Desis pemilik rumah itu. Beberapa orang telah berkerumun pula. Ketika seseorang berjongkok di samping mayat itu, orang itu pun berdesis. Ia mengenakan topeng. Lepaskan topeng itu, perintah pemilik rumah yang gemuk itu. Orang yang berjongkok itu pun kemudian berusaha untuk melepaskan topeng itu. Namun demikian topeng itu terlepas, maka orang-orang yang mengelilingi tubuh yang terbaring itu terkejut. Orang itu adalah orang padukuhan itu sendiri. Kenapa orang ini? Desis seseorang. Mungkin ia terbunuh ketika terjadi perkelahian yang kisruh itu, sahut yang lain. Tetapi kenapa ia mempergunakan topeng? Bertanya yang lain lagi. Ternyata teka-teki itu tidak terjawab. Berlari-lari seseorang telah memberitahukan kematian orang itu kepada keluarganya, sementara orang gemuk pemilik rumah itu pun telah menemui sekelompok orang-orang ngamen yang akan meninggalkan rumahnya. Satu peristiwa yang aneh, berkata orang yang gemuk itu. Apa yang terjadi? Bertanya Warsi. Orang gemuk itu pun kemudian menceritakan apa yang dilihatnya. Mungkinkah hal itu terjadi karena kehadiranku di sini? Bertanya Warsi dengan penuh penyesalan. Jika demikian maka kehadiranku di padukuhan ini, dan justru karena aku telah berusaha menghibur tetangga-tetangga semalam, akibatnya adalah sebuah kematian. Tidak, jawab orang gemuk itu dengan serta-merta karena ia menjadi cemas, bahwa penari itu tidak akan mau datang lagi kelak. Tentu ada sebab lain. Jika perkelahian yang telah terjadi itu memang merenggut nyawanya, ia tentu tidak sempat mempergunakan topeng. Menurut dugaanku tentu ada persoalan lain meskipun sulit untuk ditebak. Dan tentu merupakan satu perkelahian yang sukar sekali untuk menemukan pembunuhnya. Warsi mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya. Dengan demikian, apakah aku akan dapat melanjutkan perjalanan? Orang gemuk itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja timbul satu keinginan untuk mempergunakan kesempatan itu menahan kepergian sekelompok pengamen yang membawa perempuan yang cantik itu. Katanya. Sebenarnya memang tidak ada keberatan apapun. Tetapi sebaiknya kalian menunggu sampai persoalan ini menjadi jelas. Kami tentu akan melaporkan kepada Ki Demang. Sementara itu, kalian tetap tinggal di sini. Wajah pengendang itu tiba-tiba menjadi tegang.
katanya. Jadi kau mencurigai kami, atau salah seorang di antara kami? Tidak. Bukan maksudku, jawab orang gemuk itu. Jadi apa maksudmu, bahwa kau berusaha menahan keberangkatan kami? Kalau kau mencurigai salah seorang dari kami, katakanlah berterus terang. Siapakah yang telah melakukan pembunuhan itu? Dan kenapa orang itu justru bertopeng? Tetapi jika tidak, biarlah kami melanjutkan perjalanan, berkata pengendang itu sambil bangkit berdiri. Namun Warsi telah mengamitnya. Sambil tersenyum ia berkata, sebaiknya, beri kesempatan kami untuk berangkat, agar kesan kami terhadap padukuhan ini tetap baik. Dengan demikian, akan ada keinginan kami untuk kembali ke padukuhan ini pada saat lain. Orang gemuk itu mengerutkan keningnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia pun berkata, baiklah, jika hal itu memang sudah menjadi keputusan kalian. Silakan. Kami memang tidak dapat menahanmu lebih lama lagi tinggal di padukuhan ini. Terima kasih, jawab Warsi sambil tersenyum. Katanya kemudian, kami akan langsung kembali ke rumah kami. Kami tidak akan ngamen lagi di sepanjang jalan pulang, karena kami telah mendapat bekal yang terlalu banyak bagi anak-anak kami di rumah. Itu tidak seberapa, berkata orang gemuk itu. Jika lain kali kalian datang, maka aku akan memberi kalian lebih banyak lagi. Dengan demikian, maka sekelompok pengamen itu, sama sekali tidak menunggu penyelesaian tentang orang yang terbunuh di halaman rumah orang gemuk itu. Yang menjadi teka-teki adalah justru orang itu berusaha menyembunyikan wajah aslinya dengan mempergunakan topeng. Dengan demikian maka orang-orang telah menduganya bahwa orang itu datang dengan maksud yang tidak sewajarnya. Tetapi siapakah yang telah membunuhnya? Pertanyaan itu pun telah mengganggu perasaan orang-orang yang menyaksikannya. Namun dalam pada itu, keluarga orang yang terbunuh itu telah menyatakan menerima peristiwa itu sebagai satu bencana bagi keluarga mereka. Mereka tidak akan mempersoalkannya lebih lanjut, karena mereka pun menyadari bahwa tentu ada ketidakwajaran dalam tingkah laku orang yang terbunuh itu. Sehingga dengan demikian maka keluarga orang yang terbunuh itu menganggap bahwa persoalannya telah selesai. Dalam pada itu, Warsi dan iring-iringannya telah meninggalkan padukuhan itu. Warsi tidak mengenakan pakaian seorang penari, sementara para pengiringnya telah membawa gamelan tidak dalam keadaan siap untuk dimainkan. Sementara itu, tiba-tiba saja seorang di antara para pengiring Warsi berdesis. Kematian yang memang aneh. Orang bertopeng itu memberikan kesan yang ganjil. Sangat ganjil. Warsi memandang orang itu sejenak. Ketika ia berpaling kepada pengendangnya, maka pengendangnya itu pun sedang memandanginya dengan tajamnya. Kenapa kau memandang aku begitu? Bertanya Warsi. Bagaimana aku memandangmu? Orang itu ganti bertanya. Tiba-tiba saja Warsi menarik nafas dalam-dalam sambil menjawab dengan nada dalam. Aku memang yang membunuhnya. Pengendangnya itu hampir saja berdesis. Aku sudah menduga. Untunglah bahwa ia sempat menahan diri, sehingga ia tidak mengucapkannya. Namun yang kurang dimengertinya, kenapa laki-laki itu mempergunakan sebuah topeng. Tanpa diminta, maka Warsi pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di Pakiwan, sehingga karena ia menjadi sangat muak terhadap tingkah laku laki-laki itu, maka laki-laki itu telah dibunuhnya. Pengendang dan para pengiring lainnya pun menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka mengerti, kenapa Warsi telah membunuh orang itu. Apalagi Warsi menganggap bahwa orang itu pun benar-benar berusaha membunuhnya. Tidak seorang pun di antara para pengiringnya yang mempertanyakannya. Pengendangnya itu pun tidak. Sementara Warsi sendirilah yang kemudian berkata, aku tidak dapat menyakitinya tanpa membunuhnya. Jika ia tidak mati, ia akan bercerita tentang aku. Para pengiringnya masih berdiam diri. Mereka tidak tahu, tanggapan apakah yang sebaiknya diberikan tentang hal itu. Namun agaknya Warsi pun tidak menghiraukan tanggapan para pengiringnya. Ia tidak menanyakannya dan kemudian persoalan itu pun seolah-olah telah dilupakannya. Namun yang menjadi persoalan kemudian adalah kemungkinan ada orang yang dapat mengenal mereka. Karena itu, maka untuk perjalanan berikutnya, mereka telah memilih malam hari. Dengan demikian, sebagaimana saat mereka berangkat, tidak seorang pun yang akan dapat mengenali mereka. Terutama orang-orang yang telah mengenal mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam rombongan kecil itu, orang-orang yang telah mengenal mereka akan menjadi curiga. Demikianlah, maka setelah menempuh perjalanan yang menegangkan, maka akhirnya Warsi telah berjalan mendekati rumahnya.
Di tengah malam iring-iringan kecil itu menuju ke sebuah padukuhan yang cukup besar. Semakin dekat mereka dengan padukuhan itu, maka jantung Warsi terasa berdentangan semakin cepat. Ia harus mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukannya kepada ayahnya. Ia harus melaporkan kegagalannya untuk membunuh Wiradana apalagi Ki Gede Sembojan. Sehingga dengan demikian, maka dendam atas kematian Kalamerta masih belum dapat ditebusnya. Hampir di luar sadarnya, ketika iring-iringan itu mendekati padukuhannya, maka tiba-tiba saja Warsi berhenti. Sejenak ia berpaling kepada para pengiringnya. Bahkan kemudian ia pun telah melangkah menepi duduk di atas sebuah batu padas di pinggir jalan. "Warsi," desis pengendangnya. "Marilah. Kita tinggal selangkah lagi." Warsi termangu-mangu. Bahkan rasa-rasanya nafasnya menjadi semakin sesak. Rasa-rasanya ingin ia berteriak keras-keras untuk melepaskan himpitan pada perasaannya. Namun untunglah bahwa nalarnya masih dapat mengekangnya. Warsi, pengendangnya itu pun kemudian duduk di sebelahnya. Meskipun ia termasuk salah seorang yang buas dan garang dalam lingkungannya, tetapi pada saat ia merasa dirinya sebagai seorang yang telah berusia tua menghadapi seseorang gadis yang sedang bergejolak jiwanya. Katanya kemudian, "Marilah. Segala sesuatunya dapat kita bicarakan di rumah. Kau tidak akan dapat merenungi segalanya itu untuk mendapatkan satu penyelesaian. Kau harus menghadap ayahmu dan mengatakan semuanya dengan utuh." Warsi mengusap matanya yang mulai basah. Namun kemudian ia pun menengadahkan wajahnya sambil berdesis. "Marilah. Kita akan melanjutkan perjalanan." Warsi berusaha untuk berjalan dengan menengadahkan kepalanya. Ia ingin tetap merupakan seorang gadis yang garang di hadapan ayahnya. Namun demikian, Warsi tidak dapat ingkar kepada dirinya sendiri. Ketika ia memasuki regol halaman rumahnya, jantungnya terasa berdentang semakin cepat. Meskipun rumah itu bukan rumah seorang demang, atau seorang bebahu padukuhan yang penting, apalagi rumah seorang kepala perdikan, namun setiap saat rumah itu selalu dijaga oleh dua orang pengikut ayahnya yang setia, sebagaimana para pengiring yang menyertainya ngamen ke tanah perdikan Sembojan. Ketika dua orang penjaga itu melihat sekelompok orang memasuki halaman, mereka pun segera bersiaga. Tetapi demikian cahaya obor menggapai wajah Warsi, maka kedua orang itu pun menarik nafas dalam-dalam. Sambil menyongsong kedatangan iring-iringan kecil itu, maka salah seorang di antara mereka bertanya, "Kapan kalian datang, heh?" Warsi yang berada di paling depan tidak menyahut. Ia langsung menuju ke tangga pendapa dengan diikuti oleh para pengiringnya. Penjaga yang bertanya itu merasa tersinggung. Sambil berjalan di sisi Warsi ia mengulangi pertanyaannya. "Kapan kalian datang?" Warsi berpaling ke arahnya. Dipandanginya penjaga itu dengan tajamnya. Dengan nada datar ia bergumam. "Kau lihat, bahwa kami baru saja datang? Jika kau bertanya sekali lagi, aku patahkan semua gigimu." Penjaga itu mengerutkan keningnya. Namun ia benar-benar tidak berani bertanya lagi. Ia sudah mengenal watak dan sifat Warsi. Karena itu, ia pun bahkan bergeser menjauh. Ketika Warsi kemudian naik ke pendapa, maka kedua penjaga itu justru tetap tinggal di halaman. "Ketuk pintu," desis Warsi. Pengendangnya kemudian melangkah ke pintu dan mengetuknya perlahan-lahan. Sejenak kemudian, maka pintu pun terbuka. Seorang laki-laki berambut putih berdiri di pintu. Demikian ia melihat Warsi, maka orang itu pun tersenyum. Ditepuknya pundak anak perempuannya sambil berdesis. "Marilah Warsi. Aku tahu bahwa kau akan kembali dengan selamat dengan membawa hasil yang gemilang." Warsi menundukkan kepalanya. Tetapi ayahnya kemudian membimbingnya masuk ke ruang dalam. Katanya kepada para pengiring, "Marilah. Masuklah. Biarlah gamelan itu kalian tinggalkan saja di pendapa." Para pengiring Warsi itu pun kemudian mengikuti masuk ke ruang dalam. Mereka pun kemudian duduk di sehelai tikar pandan yang terbentang di tengah-tengah ruang dalam itu. Ternyata suasana di ruang itu terasa tegang. Wajah-wajah pun menjadi suram dan jantung pun terasa berdegupan. Sekali-kali para pengiring itu berusaha untuk dapat menatap wajah Warsi. Tetapi Warsi yang mereka kenal sebagai seorang gadis yang garang itu, nampak menunduk dengan wajah yang muram. Orang tua berambut putih itu ternyata mampu menangkap suasana yang dihadapinya. Ia melihat wajah-wajah yang muram dan suasana yang mencengkam sekelompok orang yang baru saja datang dari Sembojan itu.
Karena itu, maka ia tidak sabar lagi. Dengan serta-merta maka ia pun kemudian bertanya. Warsi, apakah kau berhasil membalas dendam pamanmu? Apakah anak kepala tanah perdikan Sembojan itu sudah kau bunuh, atau justru kepala tanah perdikan itu sendiri? Jantung Warsi terasa bagaikan runtuh dari tangkainya. Pertanyaan itu memang sudah ditunggunya. Namun ia masih juga merasakan ketegangan yang luar biasa mencengkam dadanya. Warsi, berkata ayahnya pula. Sikapmu dan para pengiringmu membuat aku berdebar-debar. Sebenarnya aku ingin mempersilakan kalian beristirahat. Minum minuman panas dan barangkali mandi dan membersihkan diri setelah menempuh perjalanan. Tetapi aku tidak dapat menunggu justru karena sikap kalian semuanya. Warsi menahan gejolak di dalam dadanya. Namun akhirnya ia sadar bahwa ia harus mengatakannya. Kapanpun. Jika tidak esok pagi, mungkin esok siang. Namun baginya lebih baik segala sesuatunya segera diketahui oleh ayahnya. Ayah, berkata Warsi kemudian. Aku sudah berusaha untuk melakukan perintah ayah sebaik-baiknya. Tetapi ternyata aku telah gagal. Aku baca dari ungkapan wajahmu, berkata ayahnya. Kenapa kau gagal? Apakah kau tidak mendapat kesempatan untuk membunuhnya atau kau sudah mencobanya? Tetapi anak itu memiliki kemampuan melampaui kemampuanmu? Jantung Warsi bagaikan akan meledak. Tetapi ia sudah bertekad untuk segera mengatakannya. Apapun yang terjadi. Karena itu, maka ia pun kemudian bergeser setapak sambil berdesis. Aku akan mengatakan segalanya ayah. Sebelumnya aku mohon ayah memaafkan aku. Wajah ayahnya menjadi semakin berkerut. Namun ia pun memberi kesempatan kepada anaknya untuk mengatakan persoalan yang dibawanya dari Sembojan. Warsi pun kemudian menceritakan sejak awal hingga akhir perjalanan sampai ia memasuki kembali regol rumahnya dengan hati yang berdebar-debar. Wajah ayahnya menjadi merah, sementara telinganya bagaikan disentuh api. Dengan suara bergetar ia berkata, Anak iblis. Jadi kau korbankan harga dirimu sebagai kemenakan Kalamerta? Bukan maksudku ayah, jawab Warsi. Tetapi aku tidak dapat melakukannya. Ada sesuatu yang telah menahan diriku, justru di dalam. Kau sudah ditempa oleh satu keadaan yang aku kira akan dapat membuatmu menjadi masak lahir dan batin, berkata ayahnya dengan nada yang keras. Ternyata bahwa hatimu terlalu lemah untuk melakukan tugas-tugas yang berat. Aku mohon maaf ayah, jawab Warsi. Tetapi dalam hubungan kami yang singkat, pada saat-saat orang itu mengunjungi kami di Banjar, terasa ada sesuatu yang menjerat perasaanku yang kemudian ternyata telah berkembang dan menghambat usahaku untuk membunuhnya. Persetan, ayahnya hampir berteriak. Kau telah terbius oleh wujud lahiriah yang seharusnya kau abaikan. Kau telah menjadi seorang yang sangat lemah hati dan bertekuk lutut di hadapan wajah yang tampan dari seorang yang telah membunuh pamanmu. Bukan anak muda itu yang telah membunuh paman, jawab Warsi. Tidak ada bedanya, ayahnya benar-benar berteriak. Ayahnya atau anaknya. Tetapi hal itu tidak kau lakukan. Nyawanya yang sudah berada di telapak tanganmu, telah kau lepaskan lagi. Ayahnya berhenti sejenak, sorot matanya bagaikan membakar tubuh Warsi. Namun tiba-tiba ia bertanya dengan nada yang menekan. Warsi, apakah kau sebenarnya hanya sekadar membual? Apakah sebenarnya kau telah dikalahkannya dan kau harus melarikan diri dari arena perkelahian? Wajah Warsi pun kemudian menjadi merah. Tetapi ia masih berusaha menahan dirinya, karena ia berharap dengan ayahnya. Namun demikian ia menjawab. Laki-laki itu sudah terluka di seluruh tubuhnya. Aku tinggal menjerat lehernya saja setelah senjatanya terlepas. Tetapi aku tidak dapat melakukannya ayah. Justru karena aku adalah seorang perempuan dan Wiradana adalah seorang laki-laki. Itulah yang gila, geram ayahnya. Bahkan dengan suara yang bergetar ayahnya pun kemudian berkata dengan suara lantang. Warsi. Sekarang kau harus kembali ke Sembojan. Kau harus berhasil membunuh laki-laki keparat itu bersama ayahnya. Kau tidak mempunyai pilihan lain dari perintahku ini. Jantung Warsi bagaikan bergetar oleh runtuhnya gunung Kelut. Dipandanginya ayahnya dengan tajamnya. Dengan suara yang sendat ia menjawab. Ayah. Sudah aku katakan. Aku tidak dapat melakukannya. Ia terlalu tampan dan hatinya terlalu lembut untuk dibunuh karena kesalahan ayahnya. Aku tidak mau mendengar alasan apapun lagi, kata ayahnya.
Namun ternyata bahwa watak Warsi lah yang kemudian melonjak dalam pembicaraan yang panas itu. Katanya, "Baik. Jika ayah tidak mau mendengar alasan-alasan, aku tidak akan menyebut satu alasan pun. Jika demikian lakukan perintah ini. Sekarang kau harus kembali ke Sembojan." "Tidak," jawab Warsi tegas. "Aku tidak akan ke Sembojan dan aku tidak akan membunuh Wiradana." "Gila," bentak ayahnya. "Warsi, apakah kau sudah gila?" Warsi tidak menjawab. Tetapi wajahnya masih saja nampak kemerah-merahan. "Warsi," suara ayahnya semakin keras. "Kau harus pergi. Kau harus membela kehormatan keluarga kita. Kematian pamanmu merupakan salah satu penghinaan yang tidak dapat dimaafkan. Kau harus berhasil menebus penghinaan ini." Warsi sama sekali tidak menjawab, sementara ayahnya berteriak semakin meninggi. "Warsi, apakah kau sudah menjadi tuli dan bisu heh?" Warsi bergeser setapak. Namun ketika ayahnya kemudian bangkit berdiri, maka Warsi pun telah berdiri pula sambil berkata, "Aku tidak akan melakukannya. Itu saja. Ayah tidak mau mendengar alasanku. Dan aku tidak akan memberikan alasan." Kemarahan ayah Warsi telah sampai ke puncak. Selangkah ia maju. Tiba-tiba saja tangannya telah terayun menampar pipi anak gadisnya. Warsi sama sekali tidak mengelak. Tetapi tamparan pada pipinya itu sama sekali tidak dirasakannya. Ia masih saja berdiri tegak sambil memandangi ayahnya yang bagaikan kesurupan itu. Dalam pada itu, pengikut Warsi yang selama menjadi pengiringnya menjadi tukang gendang itu pun memberanikan diri untuk bergeser setapak sambil berkata, "Aku minta maaf, bahwa aku tidak berani mencampuri persoalan ini." Ayah Warsi yang berambut putih itu berpaling kepadanya. Namun tiba-tiba saja terdengar ia mengumpat, "Kau orang tua yang tidak tahu diri. Buat apa kau ikut bersamanya, jika kau sama sekali tidak dapat menentukan, apakah Warsi dapat melakukan tugasnya atau tidak?" Warsi masih belum memberikan alasannya yang paling mendasar, berkata tukang gendang itu. "Aku tahu." Ia tertarik kepada ketampanan wajah anak yang seharusnya dibunuhnya. Apalagi ia sudah kawin dan mempunyai ikatan paugeran yang kuat sebagai anak seorang kepala tanah perdikan. Apa yang dapat dilakukan Warsi atasnya? Merenunginya setiap malam dan kemudian menjadi gila, berkata ayah Warsi. "Bukan begitu," jawab pengendang itu. "Sebenarnya adalah sangat wajar jika seorang perempuan pada suatu saat tertarik kepada seorang laki-laki." "Oh, jadi kau menganggap hal itu wajar? Apakah agaknya kau justru yang telah mencegah Warsi membunuh laki-laki itu? Kau yang telah mencari keuntungan dari kehinaan ini," bentak ayah Warsi. "Cobalah aku memberikan sedikit pendapatku tentang hal ini," berkata orang itu. "Apa yang dapat kau katakan tentang anakku? Selama ini kau tidak mampu berbuat sesuatu bagi dirimu sendiri," jawab ayah Warsi. "Agaknya memang demikian," desis orang itu. "Namun kali ini aku ingin mencoba berbicara serba sedikit tentang Warsi. Mungkin yang aku katakan ini tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi mungkin akan dapat memberikan sedikit kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan." Ayah Warsi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Katakan. Tetapi jika ternyata justru kau yang telah menyebabkan anakku berpikiran sesat, maka kaulah yang akan mengalami nasib yang paling buruk." Orang yang selama mengiringi Warsi ke Sembojan menjadi pengendang itu pun kemudian berkata, "Ada hal yang harus dipertimbangkan. Warsi adalah seorang gadis dan Wiradana adalah seorang laki-laki muda. Mereka bertemu dalam keadaan yang sangat khusus. Dan sebagai orang tua aku dapat mengatakan bahwa keduanya menjadi saling tertarik. Bukankah itu wajar?" "Tidak. Sama sekali tidak wajar. Wiradana sudah kawin dan ia adalah orang yang harus dibunuh karena ia menjadi sasaran dendam keluarga Kalamerta," jawab ayah Warsi. "Tetapi bukankah pikiran kita mampu berkembang?" berkata bekas pengendangnya itu. "Membalas dendam bukanlah sekadar membunuh. Tetapi bukankah ada cara lain yang lebih baik dari membunuh? Bukankah sekaligus untuk satu tujuan yang jauh lebih besar dari sekadar kematian?" "Aku tidak tahu apa yang kau katakan," geram ayah Warsi. "Sudah sejak di perjalanan aku pikirkan. Aku sadar bahwa akan terjadi hal seperti itu. Dan aku pun sadar bahwa kekakuan watak Warsi akan membuatnya terdiam seperti patung. Tetapi bukan berarti bahwa ia akan melangkah surut," berkata orang itu.
Cepat, katakan, bentak ayah Warsi yang menjadi tidak sabar. Baiklah, berkata pengendangnya. Sasaran sebenarnya dari balas dendam ini adalah Ki Gede Sembojan. Wiradana sebenarnya bukan apa-apa. Bahkan Warsi telah bertempur melawannya, dan Wiradana sama sekali tidak mampu menyelamatkan dirinya seandainya Warsi membunuhnya. Tetapi hal itu tidak dilakukannya, teriak ayah Warsi. Tunggu, jawab pengendang itu. Ada jalan yang ingin ditempuh oleh Warsi. Ada satu alasan yang dapat dikatakannya. Tetapi kau sudah menutup pembicaraan dengan menolak segala macam alasan apapun juga. Orang itu menarik nafas dalam-dalam, lalu. Nah, bagimu manakah yang lebih baik, membunuh Wiradana atau membunuh Ki Gede Sembojan yang telah membunuh Kalamerta dengan tangannya? Kau mengigau, geram ayah Warsi. Bagaimana mungkin dapat membunuh Ki Gede Sembojan? Warsi akan dapat melakukannya jika kau setuju dengan rencananya, jawab pengendang itu. Ayah Warsi itu pun menjadi termangu-mangu. Sementara Warsi sendiri menjadi heran atas kata-kata bekas pengendangnya itu. Mana mungkin ia dapat membunuh Ki Gede Sembojan? Apalagi agaknya Ki Gede sudah sembuh dan mampu berbuat sebagaimana dilakukan sebelum ia terluka parah. Dalam pada itu bekas pengendang itu pun berkata, kita tidak tahu persis, apakah Ki Gede dapat pulih dalam keadaan sebelum ia mengalami luka parah dalam pertempuran melawan Kalamerta. Namun dalam keadaan bagaimanapun juga Warsi akan dapat membunuhnya jika ia sudah berada di dalam lingkungan keluarga Ki Gede Sembojan. Katakan bahwa Warsi telah jatuh cinta kepada Wiradana. Namun yang pasti Warsi tidak akan jatuh cinta kepada Ki Gede Sembojan. Omong kosong, geram ayah Warsi. Jika demikian kau bermaksud membiarkan Warsi kawin dengan Wiradana yang sudah beristri itu? Kau biarkan anakku menjadi istri muda dan tentu dengan cara yang hina, karena istri muda itu diangkat dari lingkungan pengamen jalanan. Dengarlah, berkata tukang gendang itu. Aku yakin Wiradana pun telah jatuh cinta kepada Warsi. Apa salahnya jika keduanya kemudian kawin? Tentu saja Warsi akan dapat mengajukan syarat, bahwa istri tua itu harus disingkirkan. Ini adalah salah satu cara pula untuk membalas dendam. Kematian akan ditebus dengan dua jiwa. Jiwa Ki Gede Sembojan dan jiwa istri Wiradana. Bukankah hal itu sudah memadai? Sementara itu, jika kelak Warsi mendapat keturunan, maka keturunannya akan menjadi kepala tanah perdikan Sembojan. Bukankah itu salah satu cara membalas dendam yang paling menarik, sekaligus mendapat keuntungan? Sebagaimana kami mengamen. Semula kami hanya ingin mempergunakan cara ini untuk menyusup ke dalam lingkungan tanah perdikan Sembojan, namun ternyata dalam perjalanan itu, kami juga mendapat banyak rejeki. Ayah Warsi mulai merenungi kata-kata bekas pengendang itu. Sementara Warsi sendiri pun mengangguk-angguk. Semula ia tidak berpikir sejauh itu. Ia memang ingin merenggut Wiradana dari tangan istrinya. Tetapi ia belum memikirkan caranya. Namun dalam pada itu pengendang itu telah mengatakannya, kematian Kalamerta dapat ditebus dengan dua jiwa. Istri Wiradana dan sekaligus ayahnya. Ada semacam perlawanan di dalam hati Warsi sebagai seorang perempuan sebagaimana istri Wiradana itu. Tetapi kemudian ia pun menggeretakkan giginya. Jalan itu adalah jalan yang sangat baik. Memenuhi keinginan sendiri dan sekaligus membalas dendam atas kematian pamannya, Kalamerta. Dalam pada itu, ayah Warsi pun kemudian bertanya. Bagaimana menurut pendapatmu Warsi? Warsi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian terdengar suaranya lembut. Bagiku, daripada membunuh Wiradana, lebih baik aku merampasnya dari tangan istrinya. Dan membunuh istrinya itu, bertanya ayahnya pula. Jika Wiradana tidak mau menceraikannya, apa boleh buat, jawab Warsi hampir tidak dapat didengar. Tetapi ayah Warsi sama sekali tidak terkejut. Ia mengenal watak anaknya. Dan ia pun sama sekali tidak berkeberatan jika hal yang demikian itu memang akan terjadi. Ternyata pendapat bekas pengendang Warsi itu dapat memberikan pemecahan. Ia dapat mengatasi ketegangan yang terjadi antara Warsi dan ayahnya. Karena keduanya menerima pendapat yang dikatakannya, meskipun dengan demikian pelaksanaan dendam itu akan tertunda untuk waktu yang tidak diketahui. Sejenak kemudian, ayah Warsi itu pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya, penyelesaian yang diusulkan orang ini akan aku pikirkan baik-baik. Aku masih akan berbicara dengan beberapa pihak. Terutama Warsi sendiri.
Karena seperti sudah kita ketahui, bahwa Warsi telah mendapat lamaran dari seseorang. Seorang yang kaya dan keturunan orang baik-baik. Baik-baik bagaimana maksud ayah? Bertanya Warsi. Ia masih mempunyai hubungan kadang dengan kita. Dan orang itu hidup dalam suasana yang wajar, jawab ayahnya. Apakah kita tidak hidup dalam suasana yang wajar? Bertanya Warsi. Jika kita sekarang harus melakukan satu langkah yang tidak wajar, adalah karena pokal paman Kalamerta. Warsi, maksudku tata kehidupan dan nilai-nilai kehidupan yang kita anut memang berbeda dengan tata nilai dari orang itu, berkata ayahnya. Jika demikian, maka hidup kami kelak tentu tidak akan menemukan satu kebahagiaan, jawab Warsi. Aku mengerti. Tetapi maksudku semula, aku ingin mengajarimu hidup sebagaimana orang kebanyakan. Kau dapat menjadi seorang perempuan sebagaimana perempuan-perempuan lain, berkata ayahnya. Itu tidak mungkin, jawab Warsi. Ayah sudah membentuk aku menjadi begini. Aku tidak dapat berubah lagi. Laki-laki yang ayah katakan melamar aku itu tidak lebih dari seorang laki-laki cengeng yang tidak pantas kawin dengan seorang perempuan. Justru hati orang itu melampaui lemahnya hati seorang perempuan. Ya, aku mengerti. Tetapi ia benar-benar sudah melamar karena ia tidak tahu siapakah kau sebenarnya. Laki-laki itu memang pernah mengenalmu sebagaimana kau mengenalnya. Tetapi hanya wujud lahiriahnya saja, berkata ayahnya. Lupakan saja orang itu ayah, berkata Warsi. Jika aku terpaksa kawin dengan orang itu, maka pada suatu ketika aku akan mencekiknya. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Warsi mungkin hanya ingin mengungkapkan ketidakinginannya untuk memilih orang itu daripada Wiradana. Tetapi ungkapan itu akan benar-benar dapat dilakukan jika ia dipaksa untuk melakukan perkawinan itu. Karena itu ayahnya kemudian berkata, ternyata kemudian aku condong untuk mengizinkan kau kawin dengan Wiradana, tetapi dengan syarat bahwa kau tidak akan dimadu. Aku akan memberitahukan kepada laki-laki yang melamarmu itu, bahwa kau ternyata keberatan. Tetapi biarlah hal ini kita bicarakan lebih mendalam. Sekarang, beristirahatlah. Kalian tentu merasa lelah. Aku kelelahan lahir dan batin, desis Warsi perlahan-lahan hampir ditujukan kepada diri sendiri. Demikianlah, maka Warsi dan para pengiringnya pun kemudian membersihkan dirinya di pakiwan. Sementara seseorang sempat menyediakan minuman panas bagi mereka. Baru kemudian mereka pergi ke bilik mereka masing-masing. Warsi ke biliknya sendiri, sedang yang lain pergi ke Gandok. Di hari-hari berikutnya, maka dengan sungguh-sungguh ayah Warsi telah membicarakan tentang hari depan anaknya. Rencana Warsi untuk kembali ke tanah perdikan Sembojan dan merebut Wiradana dari sisi istrinya telah disetujuinya. Dengan demikian, apabila Warsi berhasil, maka ia akan mendapat banyak kesempatan untuk membalas dendam kematian Kalamerta, sekaligus berharap bahwa keturunannya kelak akan menjadi kepala tanah perdikan Sembojan. Kepala tanah perdikan adalah kedudukan yang jauh lebih baik daripada sekadar istri seorang yang kaya dan keturunan baik-baik, berkata ayah Warsi itu di dalam hatinya. Sehingga dengan demikian, maka ayahnya pun sependapat bahwa Warsi mulai bersiap-siap untuk pergi ke Sembojan sekali lagi dalam wujudnya sebagai seorang penari. Apakah kau tidak dapat datang dengan cara yang lebih baik dari seorang pengamen? Bertanya ayahnya. Ia tertarik Warsi dalam keadaan yang demikian, sahut laki-laki yang menjadi pengendangnya pada petualangan yang terdahulu, namun yang akan dilakukannya pula. Apalagi pengendang itu telah mengaku bahwa ia adalah ayah Warsi. Kita tidak usah menunggu terlalu lama, berkata pengendang itu. Kita harus memperhitungkan perasaan Wiradana. Jika karena kebiasaan ia kemudian benar-benar mencintai istrinya dan sanggup melawan perasaan yang tertuju kepada Warsi, maka kesempatan yang demikian akan hilang. Jika demikian, aku benar-benar akan membunuhnya. Lebih baik aku melihat Wiradana mati daripada aku kehilangan kesempatan untuk mengambilnya dan sekaligus menurunkan seorang kepala perdikan, berkata Warsi. Tetapi kalian juga harus memperhitungkan setiap kemungkinan. Sebagai anak seorang kepala perdikan maka Wiradana akan menjadi kiblat kehidupan anak-anak muda. Karena itu, ia tentu tidak akan tergesa-gesa menceraikannya. Bahkan seandainya istrinya itu meninggal dengan alasan apapun juga, ia tentu tidak akan tergesa-gesa kawin, berkata ayah Warsi. Lalu, karena itu, jika kalian ingin berhasil, maka kalian tidak boleh tergesa-gesa. Aku setuju bahwa kalian tidak perlu menunggu terlalu lama untuk pergi ke Sembojan.
Tetapi setelah itu, maka langkah-langkah yang akan kalian ambil harus berdasarkan kepada perhitungan yang mapan dan tidak tergesa-gesa. Pengendang warsi itu pun mengangguk-angguk. Rencana yang akan mereka lakukan memang rencana yang rumit. Bukan sekadar memancing Wiradana keluar dari padukuhan dan membunuhnya. Tetapi rencana ini berkaitan dengan tata nilai dari anak laki-laki seorang kepala tanah perdikan yang akan segera menggantikan kedudukan ayahnya dalam segala segi kehidupan. Karena itu, maka seperti yang dikatakan oleh ayah Warsi, segalanya tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa sebagaimana saat Warsi akan membunuhnya. Tetapi Warsi pun kemudian menyadari bahwa keinginannya untuk merebut Wiradana tidak akan dapat dilakukannya dalam 1-2 bulan. Mungkin ia harus menunggu 1-2 tahun. Tetapi sebelum waktu yang panjang itu ia akan dapat memancing kepastian sikap-sikap Wiradana. Dan agaknya bagi Warsi, hal itulah yang lebih penting dari pelaksanaan rencana itu sendiri. Meskipun ia harus menunggu 1-2 tahun, namun apabila pada saat-saat sebelum itu ia sudah mendapat keyakinan bahwa rencananya akan berlaku, maka ia tidak akan segan melakukannya. Apalagi sebagai manusia biasa, maka ia akan dapat saja berhubungan dengan Wiradana kapan saja ia kehendaki di luar batas pelaksanaan rencananya untuk secara resmi menjadi istrinya. Adalah kelebihan Warsi dari perempuan lain, juga dalam persoalan Wiradana, Warsi dapat mengambil cara apapun untuk mencapai maksudnya. Ia pun merasa tidak terikat pada tata nilai kehidupannya, pergaulan antara sesama dan juga dalam hubungan perkawinan. Jika aku menyukainya dan laki-laki itu menyukai aku, apa peduliku terhadap orang lain, berkata Warsi dalam hatinya. Dengan bekal sikap itulah, maka ia pun menyusun rencana bersama dengan ayahnya dan pengendangnya untuk kembali ke tanah perdikan Sembojan. Namun dalam pada itu, sebagaimana dikatakan oleh ayahnya, seorang laki-laki memang telah melamar Warsi. Justru masih ada hubungan darah dengan keluarga Warsi. Laki-laki yang kaya dan memiliki tanah yang luas serta keturunan orang baik-baik. Namun sayang bahwa laki-laki itu terlalu tua buat Warsi. Ayah dapat menolaknya, berkata Warsi. Jangan menunggu lebih lama lagi. Dengan demikian persoalannya akan cepat selesai. Ada keseganan untuk menolaknya dengan serta-merta, berkata ayahnya. Bukanlah keluarganya sudah kita kenal dengan baik. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita tidak dapat menolaknya. Ayah dapat mempergunakan sikapku sebagai alasan. Aku tidak mau, geram Warsi. Ayah Warsi menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa ia memang harus menolak jika ia tidak ingin Warsi benar-benar mencekik laki-laki itu. Tetapi ayah Warsi itu pun sudah memperhitungkan bahwa akibat dari penolakannya itu akan dapat menimbulkan persoalan tersendiri. Namun ayah Warsi bukan orang yang segera menjadi ketakutan menghadapi masalah-masalah. Yang sebenarnya ada di dalam dirinya bukanlah ketakutan, tetapi justru kesegaran. Demikianlah, maka ketika keluarga laki-laki itu datang pada saat yang sudah dijanjikan, maka sebenarnya lah telah terjadi ketegangan itu. Jadi kau menolak, bertanya tamunya. Seorang pengamen, bertanya ayahnya. Maaf Kakang, jawab ayah Warsi. Bukan maksudku menolak. Tetapi Warsi merasa keberatan untuk kawin dengan seorang laki-laki yang dianggapnya sudah terlalu tua. Anak Kakang memang sudah terlalu tua buat Warsi. Kau jangan menghina. Sepekan yang lalu kau tentu sudah tahu bahwa anakku memang sudah tua. Tetapi nampaknya kau menerima lamaran itu. Bahkan sejak 2 bulan yang lalu, aku sudah menyebut-nyebut meskipun belum secara terbuka. Dan kau tidak pernah menyatakan keberatanmu. Warsi pun belum pernah menunjukkan sikap sebagaimana kau katakan, berkata tamunya yang marah. Atau barangkali ada orang lain yang melamar anakmu dengan mas kawin yang lebih tinggi dari yang mungkin dapat aku berikan? Katakan berapa mas kawin yang kau minta. Bersambung ke episode 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.